Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Mirdani, peserta Latsar CPNS 2021 Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional golongan 2 kelompok 3 angkatan ke-7. Setelah kemarin kita membahas tentang 5 aneka sikap dasar CPNS, di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, empat, dan kelima, yaitu etika publik. Yang keempat, komitmen mutu dan anti korupsi. Etika sendiri menurut K. Bertens 1996 page 6, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang jadi pegangan seseorang atau satu kelompok untuk mengatur perilaku. Dan dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya yaitu kode etik. Kode etik merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 14 tentang aparatur sipil negara, kode etik seorang aparatur sipil negara: 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang keenam, memegang teguh nilai dasar aparatur sipil negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ketujuh, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya yaitu menurut undang-undang tadi pasal 4 ada 15 nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang ke-15, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi modalitas yang terdiri dari akuntabel, transparan, dan netral. Yang kedua, dimensi tindakan integritas publik, niat baik seseorang ASN yang didukung institusi bersangkutan seperti hukum, peraturan, kebijakan, dan pengawasan. Yang ketiga, dimensi kualitas pelayanan publik, penilaian publik antara kinerja, kepuasan, dan kerjasama. Selanjutnya yaitu anti korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Di sini para ahli menunjukkan CMDA. Corruption sama dengan monopoli ditambah diskresi
dikurangi akuntabilitas. Menurut para ahli, yang kedua yaitu Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan tugas dan hak orang lain. Korupsi terjadi ketika terdapat kesempatan, niat, dan digunakan dalam terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, yang pertama yaitu tata ekonomi, yang kedua tata sosial budaya, yang ketiga tata politik, yang keempat tata administrasi. Pelaksanaan korupsi. Pelaksanaan korupsi terbagi menjadi dua pilihan. Yang pertama yaitu pencurian. Secara melawan hukum, ditambah mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain, tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Yang kedua, penggelapan. Pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku, ditambah penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi. Di sini terdapat 8 penyebab korupsi, yaitu yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. Yang ketiga, langkahnya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan atau keserakahan. Yang keenam, keuntungan korupsi menjadi kerugian ditangkap. Yang ketujuh, pemberian imbalan jasa. Yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika moral. Selanjutnya yaitu pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi terbagi menjadi dua sistem, yaitu yang pertama yaitu perbaikan sistem. Perbaikan sistem sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib atau lembaga. Yang keempat, penerapan prinsip good governance. Selanjutnya yaitu perbaikan sumber daya manusia, yang terdiri dari yang pertama memperbaiki moral, yang kedua meningkatkan kesadaran hukum, yang ketiga mengentaskan kemiskinan, yang keempat memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Selanjutnya kita beralih ke topik ketiga, yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, yang keempat mutu. Di sini saya akan bahas yang pertama kali, yaitu efektivitas. Menurut Mariasmo 2017 page 134, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Selanjutnya yaitu efisiensi. Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input atau masukan dengan output, hasil antara keuntungan dengan sumber yang digunakan. Seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas, atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan, menurut P. Hasibuan 1984. Selanjutnya inovasi. Inovasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, inovasi ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu, pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Di sini saya menjelaskan 4 cara berinovasi. Yang pertama yaitu penemuan.
yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga yaitu duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang keempat yaitu sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Yang selanjutnya yaitu mutu. Menurut Feigenbaum 1988, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya atau full customer satisfaction. Suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan aktualisasi nilai dasar komitmen mutu yang sebelumnya terjadi setelah laksanakan terjadi. Yang pertama yaitu orientasi kepada peraturan, menjadi orientasi kepada publik. Yang kedua cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan, menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Yang ketiga berperilaku sikap pasif, menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Yang keempat, cara kerja individualis dan egosentris, bekerja sendiri dan berorientasi melayani pimpinan. Menjadi cara kerja tim kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan atas rangkuman yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.